pagi anak-anak kelas 2 yang hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kemarin anak-anak sudah ulangan tema 1. Sekarang kita akan lanjut ke tema berikutnya, yaitu tema kedua, bermain di lingkunganku ya. Siapkan buku dan alat tulisnya anak-anak. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas hari baru ini. Berkatilah kami dalam belajar hari ini. Terangilah Roh Kudus-Mu agar kami bisa memahami pelajaran. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, gerak menekuk kepala. Yang kedua, permukaan benda. Dan yang ketiga, aturan yang ada di sekolah. Siap ya anak-anak? Yuk sekarang perhatikan penjelasan dari Bu Guru ya anak-anak. Yang pertama, tentang gerak menekuk kepala. Macam-macam gerak menekuk kepala. Ada 4 macam gerak menekuk kepala ya. Yang pertama, gerak menekuk ke depan. Yang kedua, gerak menekuk ke belakang. Yang ketiga, menekuk ke kanan. Dan yang keempat, gerak menekuk kepala ke kiri. Kemudian bagaimana caranya? Cara gerak menekuk kepalanya. Caranya yang pertama, berdiri tegak. Kaki dibuka selebar bahu ya. Yang kedua, kedua tangannya di samping badan. Kemudian yang ketiga, tekuk kepala kalian ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri. Itu ya anak-anak. Tadi kan anak-anak sudah belajar tentang macam-macam gerak menekuk kepala. Biasanya kan itu juga dilakukan saat kita berolahraga ya. Sebelum melakukan olahraga, kita melakukan pemanasan. Biasanya kan olahraga itu dilakukan di sekolah ya. Nah, karena masa pandemi maka anak-anak belajarnya di rumah dulu. Nah, ternyata di sekolah itu punya aturan ya. Aturan sekolah itu apa toh? Aturan sekolah itu artinya sesuatu yang digunakan untuk mengatur kegiatan kita ya, supaya tidak melanggar aturan. Itu apa saja yang harus kita lakukan ya, harus menaati ya, harus menaati.
Kemudian apa saja toh contoh-contoh aturan yang ada di sekolah? Yang pertama, menggunakan atau memakai seragam yang lengkap. Yang kedua, datangnya tidak terlambat atau datang tepat waktu. Dan yang ketiga, harus selalu menjaga kebersihan sekolah. Kira-kira anak-anak sudah mematuhi aturan sekolah? Belum. Jika kalian sudah mematuhi aturan yang ada di sekolah, maka anak-anak itu sudah menjadi anak-anak yang disiplin. Karena apa? Karena anak yang selalu menaati aturan sekolah itu melatih menjadi anak yang disiplin, ya. Siapa saja toh yang harus mematuhi aturan di sekolah? Yang harus mematuhi aturan yang ada di sekolah adalah semua warga sekolah, ya kepala sekolah, ya guru, pak satpam, ya penjaga sekolah, karyawan. Nah, itu semua harus mematuhi aturan yang ada di sekolah. Apa toh akibatnya jika kita itu tidak mematuhi aturan yang ada di sekolah? Yang pertama, ya kalau nggak mematuhi ya dapat hukuman, ya. Yang kedua, kalau tidak menjaga kebersihan sekolah, ya lingkungannya akan jadi kotor. Nanti tidak nyaman untuk berada di lingkungan sekolah. Itu ya anak-anak. Tadi kan anak-anak sudah belajar tentang aturan yang ada di sekolah, ya. Selain aturan yang ada di sekolah, ternyata di sekolah juga banyak benda, ya. Di sana ada macam-macam benda. Hari ini kita pun akan belajar tentang benda-benda tersebut, ya. Banyak benda yang digunakan untuk bermain. Ciri-ciri benda tersebut pun bermacam-macam, ya. Apakah bentuknya, bahannya terbuat dari apa, warnanya apa, permukaannya bagaimana, kegunaannya untuk apa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu, ya. Masih diperhatikan yuk penjelasannya Bu Guru. Anak-anak, coba perhatikan. Gambar apa ini, ya? Pernah lihat nggak anak-anak? Ini adalah karung goni, ya, namanya karung goni. Karung goni ini terbuat dari apa? Terbuat dari serat pohon. Warnanya apa itu anak-anak? Warnanya coklat, ya. Bentuknya kalau diluruskan itu persegi panjang, ya. Permukaannya kira-kira bagaimana itu anak-anak? Kalau kita pegang gitu permukaannya kasar, ya. Karena permukaan benda itu ada yang kasar, ada yang lembut. Contoh benda yang permukaannya kasar berikutnya adalah kerikil, ya, pasir gitu. Tapi kalau permukaannya halus, kapas, buku, seperti itu, ya. Nah, karung goni itu gunanya untuk apa? Biasanya untuk menyimpan hasil panen para petani, ya. Bisa menyimpan gabah, beras, jagung, seperti itu. Nanti anak-anak bisa mengamati benda-benda yang ada di rumah kalian. Permukaannya halus atau kasar, warnanya apa saja, bentuknya bagaimana, kegunaannya untuk apa. Seperti itu, ya anak-anak. Belajar lagi di rumah. Tadi anak-anak sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan Bu Guru. Sekarang anak-anak tugasnya mengerjakan 3 soal ini. Silakan anak-anak kerjakan di buku tulis tema, ya. Tetap semangat anak-anak. Bu Guru tunggu kiriman tugas dari kalian. Bocah-bocah sugeng enjing. Berkah dalem. Piye kabare? Mau bocah-bocah wis sinau tema. Yen dina Selasa kuwi ana loro pelajarane tema karo basa Jawa. Lah saiki sinau basa Jawa, ya. Wingi bocah-bocah wis sinau bab Pandhawa. Pandhawa kuwi cacahe ana 5.
Sapa wae saiki kelingan apa ora? Pandhawa ki cacahe ana 5 yaiku Puntadewa, Werkudara, Arjuna, Nakula lan Sadewa. Sing kembar kuwi jenenge Nakula karo Sadewa. Nah, saiki bocah-bocah sinau bab anyar. Tokoh wayang uga yaiku Punakawan ya. Punakawan kuwi cacahe ana 4. Ya. Punakawan kang tuwa dhewe kuwi jenenge Semar. Nah, gambare Semar iku ya. Lah Semar kuwi duwe anak cacahe 3. Ya. Semar kuwi duwe anak cacahe 3. Anak sing sepisan jenenge Gareng. Anak sing nomor 2 jenenge Petruk. Anak sing nomor 3 jenenge Bagong. Nah, Semar kuwi duwe watak ngemong ya. Bandeng wis tuwa ngemong anake 3 mau. Terus sik Gareng kuwi ceko tangane ya. Sik Petruk iki dhuwur, cilik dhuwur, iruke dawa. Nah, terus sik Bagong ki cendhek lemu, lambene ndobleh ya, lambene gedhe. Nah, yo. Nah, kuwi tokoh-tokoh Punakawan ana ing pewayangan. Yuk, Bu Guru ajari tepuk Punakawan ya, bocah-bocah. Yuk digatekke. Tepuk Punakawan, diasem-aseman, disigar-sigareng, dipepe-pepe-truk, ciluba-cilub Bagong. Yuk dibaleni menah ya, men apal. Baleni pisan kas, yuk. Tepuk Punakawan, diasem-asemar, disigar-sigareng, dipepe-pepe-truk, ciluba-cilub Bagong. Nah, engko diapalke meneh nang omah ya bocah-bocah. Mau bocah-bocah kan wis sinau bab Punakawan, tokoh wayang Punakawan. Supaya luwih ngerti tokoh Punakawan, tugase bocah-bocah maca wacan Punakawan buku. Pursita basane dibuka kaca 6 ya. Kaca 6 ki padha karo halaman 6. Engko pas maca bocah-bocah nganggo seragam. Kirim video. Silahkan sekarang anak-anak duduk tenang ya, ambil posisi yang enak ya. Bu Guru mau bertanya, kita refleksi bersama dulu. Bagaimana toh perasaan anak-anak hari ini? Anak-anak sudah melaksanakan aturan yang ada di sekolah belum? Bu Guru minta anak-anak tetap mematuhi aturan yang ada di sekolah ya, biar menjadi anak yang disiplin. Kemudian silahkan anak-anak juga mengamati benda yang ada di sekitar kalian. Coba cari tahu nama benda itu apa, jenis permukaannya bagaimana, warnanya apa gitu ya. Belajar untuk mengamati benda yang ada di sekitar. Oke anak-anak. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Siapkan hati ya anak-anak.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas rahmat pendampingan-Mu. Semoga pelajaran ini dapat berguna bagi masa depan kami. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Bu Guru ucapkan terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat, tetap semangat. Sampai jumpa besok ya. Terima kasih sekali lagi. Berkah dalam.